Selamat berjumpa Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ferdinandus Bahtidopo. Saya bekerja sebagai dosen pada program studi pendidikan musik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, Provinsi NTT. Bapak Ibu, saya sudah kurang lebih 5 tahun mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2016. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan keahlian saya. Pengembangan media pembelajaran menjadi mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa program studi pendidikan musik semester 5. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib tempuh karena seyogyanya mahasiswa program studi pendidikan musik yang adalah calon guru mampu memahami, menganalisa, sampai bisa mengembangkan sebuah media pembelajaran. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka mata kuliah ini bertujuan untuk memampukan mahasiswa supaya nantinya bisa merancang dan mengembangkan media pembelajaran, khususnya media yang berbasis digital atau yang kita sebut multimedia yang interaktif. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini secara operasional, maka mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki konsep tentang media dan pemanfaatannya dalam pembelajaran. Lalu multimedia, selanjutnya harus juga memiliki konsep pemahaman tentang multimedia interaktif, model-model dalam pengembangan multimedia, sampai pada bagaimana mengevaluasi pengembangan media. Terkait hal ini, Bapak Ibu, strategi yang kami laksanakan dalam proses pembelajaran mengkombinasikan dua sistem, yaitu ada sistem online dan sistem offline. Hal ini menjadi pertimbangan karena tujuan pembelajaran memiliki karakteristiknya masing-masing yang diturunkan mulai dari sub CPMK sampai ke indikator. Terkait dengan sistem pembelajaran offline, kami laksanakan pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dengan fokus pada kemampuan mahasiswa untuk memahami pengetahuan terkait dengan fakta dan konsep terkait dengan media, multimedia interaktif, model-model pengembangan sampai pada evaluasi. Untuk meningkatkan interaktivitas dengan mahasiswa, maka ada berbagai metode yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Di antaranya ada ceramah, ada diskusi, tanya jawab, brainstorming, dan simulasi. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran dengan sistem online, kami laksanakan pada pertemuan ke-10 hingga pertemuan ke-15 menjelang ujian akhir semester. Pada sesi ini, sesi 10 sampai sesi 15 ini, mahasiswa fokus pada bagaimana melaksanakan kerja mandiri sesuai dengan prosedur pengembangan yang sudah mereka pelajari. Setelah mereka melakukan kerja mandiri, mereka harus menginformasikan atau melaporkan kerja mereka melalui LMS Edlink yang disiapkan, yang menjadi platform yang kami gunakan. Selain dalam pembelajaran ini, secara umum juga digunakan di lembaga kami. Demikian gambaran tentang proses atau aktivitas yang terjadi. Lalu terkait dengan sistem penilaian yang kami lakukan, saya sendiri lakukan itu dengan teman-teman. Kami melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian baik dari aspek
sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Terkait dengan aspek sikap, objek penilaian ada pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, lalu pada kehadiran mereka dalam kelas. Terkait dengan pengetahuan, ada beberapa objek penilaian. Yang pertama mulai dari tugas, lalu ada ujian tengah semester, lalu ujian akhir semester. Untuk tugas biasanya metode atau tekniknya menggunakan portofolio pengumpulan tugas. Lalu untuk ujian tengah semester itu ada teknik tes untuk mencari tahu seberapa jauh mahasiswa memahami konsep baik faktual maupun prosedur yang telah mereka pelajari. Lalu terkait dengan keterampilan ada ujian performance mahasiswa atau unjuk kerja yang dinilai dengan teknik observasi dan menggunakan rubrik. Lalu untuk penilaian akhir, Bapak Ibu, adalah akumulasi dari tugas yang memiliki porsi 15%, lalu ada proses 30%, lalu UTS 20%, dan UAS ujian akhir sebanyak 35%. Itu untuk menginput semua data terkait dengan penilaian akhir yang harus diberikan kepada mahasiswa. Demikian Bapak Ibu gambaran yang bisa saya berikan terkait dengan pembelajaran mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Pada kesempatan selanjutnya izinkanlah saya untuk menyajikan video pembelajaran saya dengan mahasiswa. Silahkan menyaksikan. Baik, selamat siang adik-adik mahasiswa. Gimana hari ini? Kabar? Yanto? Baik, selamat Pak. Baik, sudah makan? Sudah Pak. Sudah. Bernadita Soli, sudah makan? Sudah. Sudah ya. Semangat ya hari ini ya. Hari ini kita belajar dalam kaitannya dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Kita akan bahas tentang media dalam kaitannya dengan kenapa media harus digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, itu topik pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mengawali perjumpaan kita ada satu pertanyaan yang saya ingin kita diskusikan bersama ya. Bisa ya? Oke. Baik. Menurut kalian, apakah media itu harus ada dalam proses pembelajaran atau tidak mesti ada? Siapa yang bisa? Mungkin Firjis? Ya, baik Pak. Menurut saya itu media tidak harus ada dalam pembelajaran. Kalau dalam proses pembelajaran, apabila siswa sudah bisa mengerti, jadi untuk apa harus pakai media pembelajaran? Baik, menurut Firjis, kalau seandainya siswa sudah mengerti, untuk apa pakai media? Jadi sebenarnya pemahaman Firjis bahwa media itu jembatan ya, jembatan komunikasi. Jadi ketika orang menyampaikan pesan atau informasi ke pihak sebelah, kalau seandainya tanpa jembatan atau tanpa media, pihak sebelah bisa menangkap apa yang dimaksudkan. Saya pikir ya sudah tidak perlu butuh media ya. Mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda dengan saudara Firjis? Baik, Roslin. Jadi menurut saya media itu harus ada karena mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi anak-anak bisa belajar secara mandiri. Dengan media ini juga bisa membantu mahasiswa atau para pelajar untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga dalam proses pembelajarannya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan mereka juga media ini juga sangat penting karena mahasiswa atau para pelajar bisa belajar secara mandiri itu bila mana ada keterbatasan ruang maupun waktu. Baik, terima kasih Roslin. Itu pendapat Roslin ya. Roslin mengatakan media harus ada ya. Media harus ada dalam pembelajaran karena media itu membantu siswa untuk belajar lebih
lebih baik. Tanpa media pembelajaran mungkin ya tersendat-sendat atau mungkin tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, saya pikir teman-teman yang lain mungkin ada yang sepakat dengan Virgis, ada yang sepakat dengan Roslin. Ya, tentu perbedaan itu selama bisa dipertanggungjawabkan ya kita bisa terima ya. Oke, sekarang ada satu ilustrasi ya terkait dengan perbedaan pendapat tadi. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membuka wawasan kita tentang media dalam proses pembelajaran. Baik, bisa perhatikan ke papan. Ini saya gambarkan, ini got ya. Lalu di sini ada sawah, di sini ada pondok. Ini sawah dan pondok miliknya Pak Budi contoh ya. Pak Budi ini tinggal di desa, jadi tiap hari pagi dia menuju ke sawah ya. Pak Budi. Menurut kalian, got ini saya pikir kalau untuk ukuran Pak Budi ya mungkin segini ya. Tidak butuh langkah kaki yang terlalu panjang untuk melangkahi got ini. Kira-kira menurut kamu ya, Pak Budi butuh tidak jembatan untuk ke sawah dan ke pondok ini? Gotnya sebesar meja mungkin ini ya. Dengan ukuran Pak Budi yang sekitar 170, perlu tidak? Perlu. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Atau ada yang berpendapat lain? Atau ada yang tidak perlu? Tidak perlu, kenapa? Ya karena dilihat dari ukuran got dengan postur tubuhnya Pak Budi sangat memungkinkan dia untuk melewati got itu tanpa menggunakan. Jadi melompat. Baik, itu pendapat Yanto ya. Kalau yang lain perlu, tapi alasan belum dikemukakan tadi ya. Oke. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pada suatu hari istrinya Pak Budi ikut. Ya, istrinya ikut. Istrinya ini lebih pendek, gendut, hamil lagi, ya. Lalu dia bawa anaknya Pak Budi. Kira-kira menurut kalian butuh tidak Pak Budi untuk buat jembatan? Butuh? Atau harus istrinya juga melompat? Nah, ya. Nah, inilah sebenarnya gambaran proses pembelajaran. Bahwa yang hadir hari ini di kelas ini ya, itu bukan hanya ada orang yang punya kemampuan ini, tetapi juga punya kemampuan yang terbatas. Jadi inilah ya hakikat dari pembelajaran itu. Jadi pembelajaran itu harus bisa menjawab semua kebutuhan si siswa. Karena itu kesimpulannya apa? Apakah media harus atau tidak harus? Bagaimana? Harus. Virgis, bagaimana? Dengan ilustrasi ini? Setuju? Sepakat? Setuju. Media harus ada. Oke, kita sepakat ya. Media harus ada. Baik teman-teman, kita kembali ke laptop ya. Yang di sini tadi ilustrasi. Sekarang kita, nah, karena media harus di dalam pembelajaran, maka media itu kita bisa katakan adalah bagian dari sistem pembelajaran. Kita lihat, kalian sudah pernah belajar desain pembelajaran, perencanaan pembelajaran, strategi ya, di mana ada tujuan, materi, metode, media, evaluasi yang menjadi sistem dari pembelajaran. Maksudnya apa kira-kira? Bahwa media adalah bagian dari sistem pembelajaran. Maksudnya? Ya, ini. Itu media adalah salah satu keterkaitan dari beberapa komponen tersebut. Tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi itu harus saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Oke, siapa yang sepakat? Semua sepakat ya? Bahwa ketika media katakan sebagai sebuah sistem, maka dia menjadi elemen yang tidak bisa tidak. Dia harus ada di dalam sistem. Kalau dia tidak ada, sistem terganggu. Demikian itu ya. Jadi kesimpulan, media harus ada di dalam proses pembelajaran. Karena dia menjadi sistem. Kenapa sistem? Karena dia punya manfaat, punya tujuan, punya ini untuk membangun sebuah sistem. Oke, next. Sekarang kita lihat klasifikasi media, ada pengelompokan media. Sebenarnya ada banyak faktor atau banyak pertimbangan orang membuat pengelompokan atau pengklasifikasian media. Tetapi hari ini kita belajar adalah bagaimana orang membuat pengelompokan itu berdasarkan waktu, ya. Karena itu berkaitan dengan waktu kita bedakan ada dua. Jadi media konvensional, media yang ya berdasarkan waktu seperti zaman-zaman kemarin ya.
Lalu satu sisi ada media digital berdasarkan konteks kehidupan kita zaman sekarang. Sekarang kita lihat media yang terkait dengan media konvensional. Jadi bahasa sederhana konvensional itu sebenarnya media sederhana. Dengan tampilan seperti ini sebenarnya ya ini gambaran ada di mana kira-kira nih ketika kita lihat media seperti ini? Ada di mana? Pasti pernah lewati masa-masa seperti ini tuh sebelum sampai ke sini ya. Taman kanak-kanak. Oke. Sekarang kita lihat apa ciri daripada media konvensional atau media sederhana. Pertama, materialnya atau bahan yang digunakan mudah diperoleh. Bisa dari kertas, sampah segala macam ya. Barang-barang yang bisa didaur ulang. Yang kedua, alat yang digunakan untuk membuat media juga sangat sederhana. Lalu yang ketiga, gampang dalam perawatan, tidak perlu harus disimpan dalam temperatur atau suhu sekian ya, tidak perlu. Lalu gampang untuk dibelajarkan ya. Itu media konvensional. Sekarang kita masuk pada media digital atau media yang berbasis ICT ya. Kalau sampai pada titik ini pasti orang tanya, apa sih yang membedakan media digital dengan media konvensional selain waktu? Kira. Oh, kalau media konvensional itu media yang zaman dulu. Kalau media sekarang media konvensional. Tapi kenapa sekarang pakai media berbasis digital, sedangkan yang dulu berbasis konvensional? Kenapa? Saya bilang perkembangan zaman dulu. Zaman dulu itu belum ada yang menggunakan alat-alat canggih dalam media pelajaran. Kalau zaman sekarang sudah nih. Iya. Oke, sekarang kita lihat ya. Terima kasih nih ya. Oke, kita lihat perkembangan kita. Jadi kita hidup di dunia ini melalui beberapa proses ya perkembangan. Ada yang disebut agricultural age, industrial age, information age, conceptual age. Kita kira-kira ada di zaman mana? Conceptual age ya. Generasi di bawah kita mungkin ada di gini. Nenek moyang kita mungkin ada di sini. Di bawah nenek moyang kita mungkin ada di sini. Apakah kehidupan kita sekarang sama dengan mereka? Ya? Berbeda ya. Jadi sekarang berbeda. Nah, terkait dengan itu, perkembangan itu membuat apa? Saya waktu studi S2 ya di Jogja itu, saya ketika menyusun tesis, saya terkesan dengan tokoh ini, namanya Mark Prensi. Sehingga tulisan tesis saya itu dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Ya, dia seorang teknolog pembelajaran asal Amerika dan pemikirannya itu sangat populer. Digital imigran dan digital native. Beliau mengatakan kita, kalau mungkin saya tidak ya, kalian ini generasi yang lahir di zaman digital. Karena itu dikatakan digital native. Kalau kami generasi yang ke bawah ini digital imigran, imitasi. Jadi antara transisi dari analog ke digital. Jadi belum sepenuhnya mahir berdigital ya. Makanya sekarang bisa bayangkan anak-anak yang umurnya berapa ini sudah bisa main gadget dan lancar. Bahkan orang tuanya tidak tahu kok bisa itu ya. Ini ya. Jadi kalau ingin paham tentang bagaimana fenomena dunia sekarang ini pembelajaran seperti apa, silahkan ada bisa searching Mark Prensi ya. Orang yang gendut ya, pendek, orangnya humoris, searching ya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran dia yang bisa mengubah pemikiran kita tentang bagaimana mengelola pembelajaran. Sekarang terkait dengan perubahan zaman, hal penting yang harus kita ingat bahwa perubahan itu mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, cara bagaimana kita berpikir, cara bagaimana kita belajar, dan cara bagaimana kita bertindak. Dalam konteks belajar tentu dipengaruhi oleh cara berpikir, cara bertindak. Kalau cara berpikirnya berbeda lalu belajarnya tetap, berbahaya tidak ini? Saya kasih ilustrasi. Ada anak yang di rumah dia main gadget segala macam komputer, tetapi sampai di kelas dia benar-benar berhadapan dengan barang-barang analog, papan tulis, kapur semua. Berbahaya tidak ini? Nah, bisa jadi akan berbahaya. Dalam arti, kok saya ingin sekolah, tapi kok datang ke sini kok sekolah? Bisa jadi dia menganggap sekolah itu neraka untuk dia, ya, tidak menyenangkan. Lebih baik dia tinggal di rumah. Makanya sekarang sering dengan istilah homeschooling ya, orang lebih senang belajar di rumah. Ini mungkin fenomena yang suatu saat bisa berubah. Orang tidak butuh lagi sekolah yang seperti ini ada sekat-sekat, tapi orang lebih memilih belajar di luar. Inilah fenomena-fenomena yang harus dipikirkan oleh kita para calon guru. Baik. Nah,
fenomena ini yang terjadi. Kalian saya pikir pasti punya channel YouTube masing-masing ya. Apa yang kalian lakukan di channel YouTube masing-masing? Biasanya tindakan apa? Jangan omong channel YouTube, mungkin Facebook atau ini. Saya sering lihat di antara kalian yang mungkin dalam satu hari bisa upload statusnya ada 10 kali. Ya. Itu fenomena yang terjadi. Ya. Semua orang hampir sama ya, seperti itu. Saya juga kadang-kadang ya tergerak untuk tergoda untuk harus upload satu baru. Tidak hanya kalian. Nah, ini memang rentan fenomena terjadi zaman sekarang. Kita lanjut ya. Nah, penting sebagai seorang guru terkait dengan fenomena kita memahami karakteristik peserta didik kita yang oleh Prensky disebut sebagai digital native ya, generasi digital. Yang pertama, independen. Maksudnya apa? Ini ya, generasi ini hidup dan tumbuh dalam kebebasan digital. Karena itu memungkinkan mereka untuk bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Belajar apa saja. Ketika mereka datang ke sekolah, lalu di sekolah belajar yang monoton begitu saja, jenuh tidak mereka? Jenuh ya. Jadi ini independen. Karena itu sekolah paling kurang harus menyiapkan, memfasilitasi mereka untuk belajar secara independen. Ini tantangan kita. Lalu yang kedua, fun. Mereka akan bisa belajar kalau mereka senang. Kalau tidak senang, tidak mungkin bisa belajar ya. Lalu yang berikut, ekspresif. Kalau sudah senang pasti inginnya mengekspresikan diri terus. Makanya harus ada media yang dimana mereka difasilitasi untuk terus belajar atau mengekspresikan diri. Makanya tidak heran dari saya omong ya, hari ini sekian statusnya bisa 10, besok naik 20 ya. Itu kan bentuk dari ekspresi. Lalu instan. Mereka mungkin tidak suka lagi mungkin membaca buku, tapi mereka lebih suka mendengar ya. Atau gaya belajarnya saya mau yang instan ya. Makanan juga sekarang instan, mie instan, telur instan ya. Semua instan ya. Ayam instan ya. Ayam berdaging ya instan ya. Oke. Itu fenomena yang terjadi. Sekarang kita lanjutkan ya. Eksploratif. Jadi sangat eksplor ya. Sangat bebas ya. Apa saja mau dilakukan ya suka-suka gue ya. Ya, ini dunia saya. You setuju, boleh, tidak setuju. Up to you, terserah kamu. Lalu sharing, apa yang dia suka pasti dia akan share ke orang lain. Atau perasaan yang mungkin dia sedih, marah, semua jenis perasaan akan di share. Hari ini saya marah, kenapa diputus pacar? Hari ini saya ini, kenapa? Ya semua ya. Makanya tadi satu hari itu bisa berkali-kali update status karena mewakili perasaan yang berbeda-beda. Lalu interactivity. Mereka tidak hanya mau belajar sendiri, mereka ingin belajar dengan orang lain, ya. Lalu dalam proses itu ada interaksi yang mereka mau, ya. Kalau dengan orang mereka ingin ada respon balik. Tetapi kalau dengan alat mereka ingin mereka bisa melakukan apa. Karena itu jangan heran ketika ketemu dengan anak-anak di ini lagi duduk main gadget. Yang kita lihat adalah main game, ya, Free Fire, apa segala macam. Kalian pasti bisa main ya. Lalu berikut kolabo, ya. Mereka akan lebih senang belajar bersama. Itu dunianya mereka. Ya. Karena itu jarang kita jumpai sekarang anak-anak yang ada di kamarnya masing-masing, lebih senang ada di jalan segala macam ya. Karena itu. Inilah karakteristik yang melekat pada generasi sekarang yang disebut Prensky sebagai digital Siap tidak kalian besok-besok kalau jadi guru berhadapan dengan generasi ini? Siap? Siapa yang belum siap? Tidak ada. Semua siap ya jadi guru. Karena itu salah satu faktor yang membuat kita siap adalah mampu tidak kita mengemas media pembelajaran yang adalah sistem dalam proses pembelajaran supaya bisa menjawab karakteristik seperti ini. Siap? Siap. Baik. Hari ini kesimpulan yang bisa kita petik bahwa sebagai calon guru di masa sekarang ini kita perlu memahami peran penting daripada media. Terlebih dalam konteks kita ini adalah kita harus bisa memahami dan nanti akan coba merancang ini segala macam terkait dengan media yang berbasis digital. Oleh karena itu, minggu berikut tugas yang harus kalian lakukan adalah kamu searching ya di googling ya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang multimedia. Lalu hasil itu masing-masing bawa dan
bagikan di kelas kepada teman-teman yang lain. Bisa? Bisa ya. Itu yang Pak harap bisa kalian lakukan ya secara mandiri. Baik, terima kasih untuk kelas kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian Bapak Ibu gambaran singkat mengenai deskripsi mata kuliah dan rekaman pembelajaran yang merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen di bidang pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu. Tuhan memberkati.